Di sebuah perkampungan, terlihat semua warga hanya bisa pasrah melihat rumah dan desa mereka dihancurkan untuk dijadikan sebuah bendungan. Warga hanya bisa terdiam dan tidak berani melawan. Bagaimana tidak, warga kalah jumlah dengan pekerja proyek yang menggunakan puluhan alat berat dan dikawal ketat oleh petugas bersenjata. Pada saat itu, bendungan yang telah dibangun mulai menenggelamkan puing-puing rumah warga. Di saat rombongan proyek akan berpindah ke lokasi lain, terlihat seorang kakek tua menghadang dengan memegang sebuah cangkul. Kejadian itu sontak membuat pimpinan proyek geram, dan kakek tua itu dihampiri oleh pimpinan proyek dengan nada membentak. Pimpinan proyek itu menyuruh si kakek tua untuk menyingkir dari jalan. Namun si kakek tetap berdiri sendiri dan menahan rombongan agar tidak berlanjut menghancurkan gereja tua yang tersisa. Karena hanya itulah satu-satunya yang tersisa untuk tempat mereka sementara berlindung dari panasnya matahari dan hujan. Aksi sang kakek yang menolak memberikan jalan membuat pimpinan proyek semakin marah. Dengan nada kesal, beliau berkata, "Kakek tua, menyingkirlah. Tidakkah kau melihat apa yang ada di hadapanmu? Kau tidak akan mampu melindungi gereja tua itu sendiri." Sang kakek menjawab, "Kamu benar, Pak. Aku tidak akan mampu, tapi Tuhanku Maha Kuasa. Jika Dia berkehendak, tidak akan ada yang mustahil baginya." Mendengar jawaban itu, pimpinan proyek dan rombongannya tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya, sang pimpinan proyek berkata, "Begini saja, Pak Tua. Jika Tuhanmu punya kuasa, kenapa kau tidak meminta Dia untuk membantumu menggunakan cangkul, menghancurkan bendungan yang telah kami susun dengan batu dan tanah, agar gereja tua itu tidak tenggelam?" Sang kakek sejenak terdiam, melipat tangan sambil berdoa. Setelah selesai berdoa, si kakek menjawab ucapan pimpinan proyek tadi. "Aku telah berdoa kepada Tuhanku, dan aku yakin Tuhanku akan membantuku." Pimpinan proyek itu pun lanjut menjawab dengan sombong, "Okelah kakek tua, jika kau dan Tuhanmu mampu merobohkan tembok itu hingga esok sore, maka aku akan pergi dari tempat ini. Tapi jika tidak, maka kalian semua yang akan pergi meninggalkan tempat ini." Pada akhirnya, sang kakek sepakat akan perjanjian itu. Dia bergegas mempersiapkan cangkulnya sembari berjalan menuju tembok besar yang telah dibangun tersusun dari batu dan tanah. Semua warga menilai bahwa keputusan yang diambil sang kakek terbilang mustahil, namun sang kakek berkeyakinan lain. Sesampainya di atas tembok tersebut, sang kakek sujud dan berdoa. Segera setelah itu, sang kakek mulai menghentakkan cangkul dan menggali tanpa sedikit keraguan. Hingga keesokan harinya, tidak henti sang kakek mencangkul hingga menyisakan 5 meter dari total 40 meter tebalnya tembok. Tiba-tiba menjelang siang, sang kakek telah berhasil mencangkul sedalam lutut sepanjang 40 meter lebar tembok. Lapar dan haus semalaman bekerja, sang kakek turun untuk minum dan sekedar makan. Pimpinan proyek itu hanya bisa tertawa dan melihat apa yang dilakukan sang kakek. Dia menghampiri sang kakek dan berkata, "Bagaimana, Pak Tua? Aku masih melihat tembok itu berdiri, dan cangkulmu hanya mengalirkan air seperti kencing," sambil tertawa. Hal yang tidak disangka pun terjadi. Air yang semula kecil mengaliri bekas cangkulan sang kakek, perlahan mengikis tanah, dan semakin melebarkan aliran air. Dorongan air yang perlahan semakin besar mengubah alur cangkul sang kakek semakin lebar, dan air semakin deras. Bendungan itu semakin terkikis dan akhirnya hancur oleh kuatnya aliran air yang semula hanya dari sebesar congkelan cangkul sang kakek. Melihat bendungan itu hancur, para aparat dan pekerja menjadi takut karena hantaman air telah menenggelamkan puluhan alat berat dan pada akhirnya mereka pun lari meninggalkan tempat itu. Melalui kisah ini, kita diingatkan akan ayat Alkitab pada Matius 17 ayat 20 yang berkata, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Semoga kita tetap selalu berpengharapan kepadanya dalam pergumulan dan kesulitan apapun, karena Tuhan memiliki kuasa yang teramat besar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.